Ya, pemirsa, kami lanjutkan kembali live event Presiden Pilihan Kita. Langkah politik yang diambil oleh Prabowo Subianto membawa konsekuensi tersendiri. Selain konsekuensi hukum, sikap tersebut mewariskan sejarah yang kurang elok dalam proses demokrasi di Indonesia. Kita akan lanjutkan juga perbincangan kami. Sudah hadir di studio kali ini ada Prof. Saldi Isra, pakar hukum tata negara. Selamat sore, Prof. Malam. Ya, terima kasih. Malam sudah masuk ya. Mas Tobas, Taufik Basari, lanjut lagi kita setelah tadi siang juga sudah mengawal live event Presiden Pilihan Kita. Dan sebelumnya kita simak terlebih dahulu kembali pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan menarik diri atau mundur dari pemilu presiden dan meminta saksi dari pihaknya untuk tidak melanjutkan rapat pleno penghitungan rekapitulasi suara nasional di Komisi Pemilihan Umum. Maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Yang cacat hukum, dan dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, dipermainkan dan diselewengkan. Kami Prabowo Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami minta untuk tetap tenang. Karena yakinlah, kami tidak akan diam dan membiarkan hak demokrasi kita dicederai dan dirampas. Dengan demikian, saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut. Ya, sementara itu pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo menyerahkan permasalahan mundurnya Prabowo Subianto pada KPU. Ia yakin Prabowo adalah negarawan yang akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Saya yakin Pak Prabowo itu negarawan yang akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Kalau saya hanya tunduk pada konstitusi dan hanya tunduk pada kehendak rakyat. Udah. Iya, itu dia tadi kutipan pernyataan yang tidak beriringan jauh yang tadi yang sudah dinyatakan oleh dua calon presiden. Prof, saya ingin meminta komentar Anda dulu sebagai seorang pakar hukum tata negara. Apa yang Anda lihat dari dua statement barusan dari dua calon presiden? Ya, yang pertama, saya termasuk orang yang tidak terlalu surprise ya dengan pernyataan Pak Prabowo menarik diri dari proses ini. Kalau mau menarik diri mestinya kan sejak dari awal, jadi bisa orang mencari penggantinya. Tapi dari segi hukum tata negara kita, ini tidak ada implikasi apa-apa dengan penarikan diri yang dilakukan oleh Prabowo. Malahan saya mengatakan kita mestinya harus berterima kasih kepada Pak Prabowo. Kenapa? Dengan beliau menyatakan seperti itu, satu tahapan sebetulnya sudah disimpan dalam kantong. Tidak perlu lagi kita ribut-ribut ke Mahkamah Konstitusi kan. Karena Pak Prabowo tidak mau menggunakan hak konstitusionalnya ke Mahkamah Konstitusi dengan menarik diri. Kalau sudah menarik diri tidak punya legal standing untuk mengajukan jelas, gugatan ke orang Mahkamah yang Konstitusi. Sudah menarik diri, ngapain lagi dia mau meneruskan? Kalau dia mau ke Mahkamah Konstitusi berarti dia masih menerima proses yang ada hari ini. Karena bukan lagi seorang calon presiden, kandidat atau kontestan Pilpres. Terlepaslah dari persoalan itu. Tapi menurut saya kan kalau dia mau meneruskan, artinya tidak perlu menarik diri. Meskipun kita tetap harus mencari makna yang sesungguhnya menarik diri ini apa. Karena kan tidak eksplisit juga disebutkan mengundurkan diri dari proses pencalonan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
secara hukum sebetulnya tidak ada implikasi apa-apanya. Kalau dibaca misalnya Undang-Undang Pemilu Presiden, pembentuk undang-undang sudah mengantisipasi agar pasangan calon atau calon tidak boleh mengundurkan diri. Makanya disebutkan misalnya kapan tidak boleh mengundurkan diri setelah penetapan calon, lalu kemudian setelah penetapan hasil putaran pertama menuju putaran kedua. So, kalau pada tahapan itu terjadi pengunduran diri, maka itu bisa mengacaukan proses yang ada. Makanya ada sanksi pidana di pasal 245 dan 246 Undang-Undang Pemilu Presiden. Tapi kalau pengunduran sudah terjadi setelah putaran pertama dan tidak ada putaran kedua, tidak ada apa-apanya lagi, menurut saya. Makanya saya mengatakan, Pak Prabowo sebetulnya memberi anugerah kepada kita bersama dan memuluskan jalan Pak Jokowi. Hasil rekapitulasi juga tidak akan bisa hampir final. Hampir final karena bahkan prosesnya bertahap. Mulai dari TPS, PPS, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Kalau memang ada masalah, mestinya menurut saya penolakan itu dilakukan di tahap-tahap awal. Tapi mengapa baru dilakukan setelah rekap di tingkat nasional? Artinya kan KPU kan cuma memainkan kalkulator saja, menghitung apa hasil yang ada di provinsi, itu yang dijumlahkan menjadi hasil di tingkat nasional. Oke, Mas Tobas, Anda melihat tadi Pak Jokowi juga sudah mengambil sikap, menyatakan menyerahkan lagi semuanya ke KPU dan juga masih merasa Pak Prabowo Subianto ini sebagai seorang negarawan sehingga mementingkan banyak kepentingan orang banyak bangsa ini. Ya, itu memang harapan kita semua agar ya dengan mundurnya Pak Prabowo ini atau menarik diri kalau istilahnya itu tidak kemudian mengganggu jalannya proses ini, ya. KPU tinggal menetapkan siapa yang terpilih, ya. Kemudian sudah bisa dilaksanakan hasil keputusannya, jadi tidak ada masalah memang dari segi hukum. Cuma yang kita khawatirkan kan apakah kemudian ada langkah-langkah lagi yang akan dilakukan dan sebagainya. Nah, untuk ini maka saya pikir penting bagi teman-teman yang ada di kubu Prabowo ini untuk juga mendinginkan suasana, ya, menjaga dan menjamin agar tidak ada hal-hal yang kita tidak harapkan ke depan. Nah, agar kita bisa kemudian berjalan secara normal, pemerintahan berjalan dengan baik, ya, didukung semua pihak karena kita punya pemerintahan yang baru. Jadi kita harus menyambut hasil ini pun juga dengan gembira, bukan dengan ketakutan, was-was dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Kalau banyak pihak kemudian berupaya untuk menciptakan kondisi yang baik ini, maka insya Allah lah semuanya akan berjalan mulus dan lancar. Soal ada dengungan-dengungan di luar sana kalau ini karena ada salah satu calon presiden yang menarik diri dan hanya menyisakan calon presiden satu dan nanti akan diumumkan oleh KPU pada pukul 8 malam nanti, dan banyak orang yang mengatakan ini legitimasinya kurang kuat karena ada yang menarik mundur dari salah satu calon presiden. Gini, kalau secara hukum clear. Tidak ada masalah. Secara hukum. Tapi memang secara politik bisa saja ada pihak-pihak yang akan mempergunakan ini. Ya, menyatakan, oh itu kan ditetapkan ketika salah satu calon sudah mundur dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah kita harus menjelaskan kepada publik dengan benar. Ya, secara hukum tidak ada masalah dan secara politik pun ya semestinya tidak ada masalah. Nah, ini yang saya selalu tekankan bahwa kita harus punya sikap untuk memberikan pendidikan politik yang baik. Ya, orang-orang yang saat ini menjadi petinggi partai politik, orang-orang yang berkecimpung di dunia politik, orang-orang yang jadi petinggi lembaga-lembaga negara, harus bersama-sama menyampaikan itu, bahwa meskipun keadaannya seperti ini, tapi jangan sampai kemudian kita mundur dengan menyatakan bahwa ada delegitimasi politik terhadap proses ini. Kita harus bangun itu menurut semua. saya, logika Undang-Undang Pilpres, pasal 245-246 itu jelas. Pertama, diantisipasi jangan mundur setelah penetapan pasangan calon. Ya, sebelum karena kalau itu suara terjadi, itu akan mengganggu tahapan berikutnya. Yang kedua, jangan mundur ketika penetapan putaran pertama, karena akan ada putaran kedua. Nah, jadi kalau itu tidak terjadi dan tidak mundur, dan sekarang mundur dan tidak ada putaran kedua, pemenangnya sudah hampir diketahui, menurut saya tidak ada masalah. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana memberikan keyakinan kepada kawan-kawan di KPU agar malam ini mereka tetapkan hasil dan ada waktu 3 kali 24 jam untuk mempersoalkan ke Mahkamah Konstitusi, dan itu harus pasti malam ini agar waktunya bisa diukur kalau tetap mau ke Mahkamah Konstitusi. 3 kali 24 jam dari sekarang. Kalau misalnya tidak ada yang mengajukan permohonan, biasanya Hakim Mahkamah Konstitusi atau Ketua Mahkamah Konstitusi akan memberitahukan bahwa waktu yang disediakan sudah terlewati dan tidak ada pasangan calon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka apa yang ditetapkan oleh KPU menjadi pasangan terpilih. Baik, kita lanjutkan lagi, Prof. Mas Tobas, sesaat lagi kami akan kembali dengan dialog di live event Presiden Pilihan Kita.
Ya, kembali di live event Presiden. Pilihan kita pemirsa hingga kini, Joko Widodo dan Yusuf Kala beserta sejumlah tokoh masih berkumpul di posko pemenangan Jokowi JK di Kebagusan, Jakarta Selatan. Kita akan kembali bergabung bersama Kartika Oktaviana. Ya, Vina. Ya. Ya, Wahyu. Ya, Vina. Apa perkembangan yang terjadi di sana sambil menunggu pengumuman dari KPU pukul 20 malam nanti? Ya, tentu saja di sini awak media terutama yang di sini banyak sekali berkumpul, baik itu media cetak, media elektronik, dan juga sejumlah wartawan asing yang memang berkumpul di sini sudah duduk di depan meja konferensi pers untuk menantikan apakah akan tim Jokowi JK, Joko Widodo, Yusuf Kala, dan sejumlah ketua umum partai lain apakah akan menyatakan sesuatu lewat konferensi pers ini. Dan memang awak media memang sudah banyak yang berkumpul di sini. Ya, sejauh ini memang pemirsa, sejumlah ketua umum yang memang mengusung pasangan Jokowi dan Yusuf Kala sudah hadir di sini. Tadi sebelumnya sudah ada dari ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, kemudian juga Hanura Wiranto, kemudian juga dari PKPI Sutioso, dan juga dari Partai Nasdem Surya Paloh yang juga hadir beberapa saat setelah waktu berbuka puasa. Nah, sejumlah ketua umum partai ini memang bersama juga dengan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memang berkumpul di Kebagusan ini, terutama di ruangan dalam untuk berbuka puasa bersama dan juga berbincang-bincang dan mungkin juga merapatkan langkah berikutnya apa. Tapi yang jelas hingga saat ini menunggu kepastian penetapan dari KPU, dan kabar terakhir yang kami dengar adalah pengumuman akan dilakukan pukul 8 malam nanti. Kami juga masih belum tahu apakah ada konferensi pers yang akan digelar oleh Joko Widodo, Yusuf Kala, dan sejumlah ketua umum partai dan juga tim pemenangan. Kami belum tahu apakah ada konferensi pers yang digelar. Namun dari informasi yang kami dengar adalah bahwa apapun pertanyaan yang akan nanti diungkapkan akan dilakukan setelah KPU menetapkan atau melakukan penetapan secara resmi pada pukul 8 nanti. Dan sejauh ini kami masih menunggu di sini Ketua Umum Partai dan juga pasangan calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala masih berada di dalam ruangan. Kami juga masih belum mengetahui informasi pasti apakah rencana atau agenda selanjutnya untuk ke Sunda Kelapa untuk berjumpa dengan sejumlah relawan dan juga masyarakat di sana. Tadinya rencananya pasangan Jokowi JK akan ke sana untuk berbincang atau mengungkapkan responnya atas penetapan KPU di sana. Namun kami belum mendapatkan kabar yang pasti mengenai rencana ini. Mengingat juga di sini di Kebagusan sedang hujan deras dan juga penetapan KPU mundur dari waktu yang sebelumnya pukul 4 sore menjadi pukul 8 malam. Namun untuk sementara demikian, saya akan terus memperbarui informasi untuk Anda pemirsa. Saya kembalikan kembali ke Wahyu, silakan. Ya, baik Vina, terima kasih dari Kebagusan, Jakarta Selatan. Prof, saya ingin kembali lagi, kalau tadi Anda di awal juga sempat mengatakan tidak perlu ada yang digugat lagi karena pasangan nomor urut 1 ini terutama yang tadi dinyatakan oleh Prabowo Subianto sudah menarik diri, artinya sudah tidak terlibat lagi dalam proses politik di pemilu presiden kali ini. Artinya memang sudah tidak bisa ada lagi gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang artinya juga ini melanggengkan begitu saja nanti pasangan nomor urut 2 kalau begitu diumumkan menang. Frasa menarik diri itu benar maksudnya adalah mengundurkan diri. Jadi tidak akan mengikuti tahapan-tahapan yang tersisa termasuk ke Mahkamah Konstitusi. Makanya saya berharap para politisi yang ada di Kebagusan kalau bisa tidak usah malam ini menyatakan diri sebagai pemenang, mungkin menunggu 3 hari ke depan. Kalau memang batas 3 kali 24 jam mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu tidak terjadi. Dipenuhi, nah, itu menurut saya jauh lebih baik. Mudah-mudahan para politisi yang ada di Kebagusan bisa memahami ini. Menurut saya karena apa? Kalimatnya Pak Prabowo itu kan masih bersayap, menarik diri. Menarik diri itu kan tidak eksplisit mengundurkan diri. Ya. Nah, jangan-jangan sekarang... Kalau dari tafsiran hukum kira-kira kemana arahnya? Kalau saya memang membacanya mengundurkan diri. Tetapi kan yang eksplisit keluar dari mulut Pak Prabowo kan bukan mengundurkan diri, tapi menarik diri. Kalau malam ini sudah ada pesta kemenangan misalnya, lalu tiba-tiba mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu kan masih belum pasti siapa yang menang, karena proses di Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan. Makanya menurut saya kalau bisa, malam ini mungkin sekedar memberikan respon terhadap penetapan boleh, tapi belum sampai kepada posisi menang. Jadi perlu kesabaran 3 hari ke depan. Mudah-mudahan Pak Prabowo memang memberikan jalan mulus kepada Pak Jokowi, sehingga 3 hari ke depan sudah bisa dideklarasikan
presiden, wakil presiden terpilih. Oke, baik. Kita saksikan dulu, kita ikuti kembali ada pernyataan dari pemerintah yang diwakili oleh Menko Polhukam Joko Syanto, karena pemerintah ini juga sudah meminta masyarakat untuk tetap tenang sambil menunggu hasil pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum malam nanti. Meski demikian, terkait mundurnya salah satu calon presiden, Joko Syanto atau Menko Polhukam meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Yang pertama, Komisi Pemilihan Umum saat ini sedang berupaya melaksanakan proses penghitungan suara nasional di tingkat pusat dengan segala dinamika yang ada di dalam KPU. Proses sudah ada yang selesai dan diantaranya masih ada beberapa yang sedang berlangsung. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan pernyataan pers calon presiden Bapak Prabowo Subianto mencermati proses yang sedang berlangsung di KPU. Kepada teman-teman, saya tidak ingin mengulangi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Saya yakin media massa telah meliput dengan baik. Posisi pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dua hal, terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum presiden yang sedang berlangsung. Dan yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden, maka segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu berada dalam kewenangan KPU. Oleh karena itu, terhadap hal-hal yang disampaikan oleh calon presiden Bapak Prabowo Subianto tadi, pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini terkait juga Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi apabila itu masih berlanjut. Oleh karena itu, pemerintah berpandangan kita serahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Yang penting adalah yang kedua, terkait dengan pengelolaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh tanah air. Perkenankan saya untuk mengulangi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh calon presiden Bapak Prabowo Subianto sebagai berikut. Oke, itu pernyataan tadi dari Menko Polhukam Joko Syanto untuk meminta masyarakat seluruh bangsa ini untuk tenang sambil menunggu keputusan resmi dari KPU. Tapi Prof. Saldi, saya baru mendapatkan informasi ini ada pernyataan dari salah satu anggota tim pemenangan pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa, yaitu Tantowi Yahya, menyatakan penegasan bahwa Prabowo Subianto tidak mundur dari kontestasi pemilu presiden, tetapi hanya menarik tim rekapitulasi penghitungan suara di KPU. Iya, makanya tadi saya mengatakan bahasanya kan bersayap. Frasa yang dipilihnya itu, diksi yang dipilihnya itu sangat bersayap. Menarik diri. Jadi menarik diri bisa tidak hadir di dalam ruang rekapitulasi, tapi tetap akan meneruskan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau itu yang terjadi berarti ini tahapan belum selesai. Belum selesai, karena hanya dua tahapan. Hanya menarik diri dari tim rekapitulasi, dan itu tidak masalah, saksi tidak ada, tidak masih bisa disahkan. Makanya buktinya. Kita harus tanya langsung kepada Pak Prabowo, yang dia maksudkan itu adalah mengundurkan diri dan tidak mau menggunakan hak konstitusionalnya ke Mahkamah Konstitusi atau bagaimana. Ini paling tidak ada pendapat dari salah seorang tim sukses yang mengatakan bahwa maksudnya bukan mengundurkan diri, tapi hanya menarik diri dari proses rekapitulasi. Nah, kalau memang itu yang terjadi, artinya tahapan ke Mahkamah Konstitusi harus harus ditunggu, dan sekalipun nanti ada penetapan oleh KPU, tapi belum dapat dikatakan hasil akhir karena sangat tergantung dari proses yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dan itu harus dalam 3 hari ke depan sudah harus didaftarkan oleh tim hukum dari pasangan nomor 2. Jadi makanya saya tadi menghimbau sebaiknya pasangan calon nomor 2
jangan terlalu buru-buru mendeklarasikan sebagai pemenang pemilu presiden, sekalipun nanti di KPU sudah tetapkan, tapi masih ada tahapan, kecuali memang misalnya yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu adalah tidak mau menggunakan hak konstitusinya, konstitusinya untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Berarti itu selesai dan Jokowi JK adalah pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Mas Tobas, paling tidak begitu yang baru bisa kita terima dari Mas Tantowi Yahya, bahwa memang ini bukan menarik mundur secara keseluruhan dari kontestasi, tetapi hanya rekap saja tadi siang. Ya, sementara ini kan pernyataannya dari Mas Tantowi ya. Ya oke lah, kita bisa pegang seperti itu. Ya mudah-mudahan justru malah seperti itu saja. Ya biarkan ini prosesnya berlangsung, ya hanya menarik saksi dan seterusnya. Ya tapi tetap kalau menurut saya dari pengalaman kita mengikuti Pilpres ini, yang dibutuhkan adalah keterangan langsung dari Pak Prabowo sendiri. Karena kadang memang ada juga yang menafsirkan lain, berpendapat berbeda. Nanti kalau kita ambil malah kita nanti keliru. Jadi kita tunggu saja penjelasan yang lebih jelas dari Pak Prabowo mengenai maksud dari diksi menarik diri ini, gitu ya, agar kita menjadi jelas. Untuk sementara ini kita pakai menarik diri saja kalau gitu. Ya. Tapi yang jelas ya kita harapkanlah apapun yang terjadi ini, ya kita tetap dukung hasil putusannya KPU, karena kan kita sudah mencanangkan diri siap menang, siap kalah. Itu yang selalu menjadi catatan dalam sejarah demokrasi kita juga. Iya, yang paling penting menurut saya KPU harus menetapkan. Karena itu yang akan jadi titik awal menghitung masa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau malam ini tidak ditetapkan, maka itu implikasinya adalah tertunda juga waktu untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bisa-bisa Mas Tobas ini nggak lebaran dia. Kalau ada permohonan nanti orang berlebaran di mana-mana, dia kasak kusuk menyusun jawaban dan segala macamnya begitu. Lebarannya barang tim hukum akhirnya. Iya begitu. Walaupun ini sebenarnya sudah ada tahapan-tahapan proses dari rekapitulasi tingkat kecamatan, kemudian kabupaten dan kota, kemudian provinsi. Di situ kan juga seharusnya sudah bisa diminimalisir segala bentuk. Secara hasil itu kan sudah selesai. Nanti ditetapkan hasil, kalau mereka tidak menerima hasil ini dengan segala macam dalih, itu yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang akan mereka buktikan. Di mana terjadi pelanggaran yang terstruktur, masif, dan sistematis itu. Itu yang mereka buktikan. Nah, artinya apa? Tahapan di KPU harus diselesaikan. Karena itu menjadi titik awal untuk maju ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, tidak akan berpengaruh apa-apa tindakan atau langkah yang diambil oleh Pak Prabowo terhadap hasil atau penetapan yang sudah dilakukan oleh KPU. Barangkali masih akan ada gunanya itu kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi lah nanti yang bisa mengoreksi kemungkinan perhitungan suara kalau memang ada bukti-bukti yang kuat terjadi penghitungan dan segala macamnya yang merugikan pasangan calon nomor 1. Dan sehingga nanti kalau memang diperlukan untuk pemungutan suara ulang, apakah hasilnya akan berubah selisih 8, lebih dari 8 juta suara, sekitar 6,3% ya Mas Tobas, yang tadi sudah dihasilkan oleh rekap di KPU. Baik, terima kasih Prof. Saldi. Terima kasih. Mas Tobas masih akan bersama saya di live event